selamat malam. Saya senang sekali Diki Chandra dan Gracia Indri bisa ketemu lagi kita di E-Talk Show. With BHS. Duduk. Iya. Om Diki bisa nyanyi gak sih? Saya niruin suara nyanyi itu bisa. Bisa? Iya. Coba niruin suaranya Naga Bonar. Aku sudah bilang jangan kau pergi berperang. Bagus banget. Ngikutin suara Kabayan. Saya begini Pak, kalau misalnya Bapak mau silahkan beli. Kalau tidak mau biar saya yang beli. Ngikutin Komeng. Wah saya nggak mau kalau kamu anjir bilang kamu kemarin. Bisa sengau banget gitu ya. Tapi kalau soal niru-niru sebenarnya ada teman saya. Emang dia suka niru-niru apa? Wah dia sih niru apa aja bisa. Aku tahu, aku tadi ketemu di depan. Siapa? Rian The Massive. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini pembunuhku. Luar biasa. Silakan. Baik. Aduh, ini nggak ada yang salah ya? Sebentar. Kok ini tempat bagus banget sih? Lihat deh, ada motif sarungnya. Wow, indah sekali. Sangat Nusantara. Kenapa? Ada apa? Ini kan TV One. Ya, TV One kemarin habis ulang tahun. yes. Dia ngundang Nasar kalau nyanyi lagu Cinta Ini Membunuhku gimana sih? Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini Oh, mati. membunuhku. Hilang Dirga. Terima kasih Kang Diki. Aduh, luar biasa. Keren banget sih. Terima kasih Aduh. dong. Kalau Iwan Fals nyanyi Cinta Ini Membunuhku gimana? Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Emit GAD. Tak sadarkah engkau telah menyakitiku. Ariel. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Kok Arielnya doang? Keyboardisnya enggak, Andri? Hah? Keyboardisnya nggak usah ditiruin. Udah pernah. Aduh. Makasih loh Kang, Iya, Indri saya- udah mau undang di sini. Makasih ya udah mau kita. datang. Kamu kan sibuk banget. Ya Enggak lah, ampun. buat TV One mah aku nggak ada sibuk-sibuk. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal impersonate, sebenarnya lu kenapa pilih impersonate? Menarik nih pertanyaannya nih. Jadi kenapa pilihnya impersonate? Jujur sih sebenarnya kan memang banyak berbagai bidang nih di dunia entertainment kan. Ada acting, nyanyi, ada ya apapun itu. Nah impersonate ini salah satu ranah yang mungkin tidak semua orang masuk ke sana. Kang Diki mungkin bisa impersonate, tapi aku lebih mengenal Kang Diki ini adalah dia adalah model. Coba, model apaan dia? Kang Diki model kan dari dulu kan? 93. 93 model beneran. Oh ya aku baru 3 tahun loh Kang. Aku lahir 90. Justru itu merupakan sebuah pencapaian luar biasa dari Kang Diki. Dan Kang Diki kan tadi di awal tuh bisa impersonate. Ada Kabayan ya kan? Iya, iya. Ada juga Bang Komeng. Nah maksudnya dari Kang Diki juga mungkin bisa. Mungkin hampir semua artis bisa. Tapi lebih nggak ke arah situ kayaknya gitu. Oh. Ini Kang Wawan Timlo. Kang Wawan tuh Iya. jago banget tuh. Untuk almarhum Taufik Safalas. Almarhum Taufik Safalas. Itu juga jago banget Tapi itu. pada saat itu memang kata impersonate sendiri belum begitu dikenal ya. Sepertinya iya. Baru cuma menirukan atau parodi atau Iya, iya, apa ya Parodi istilahnya ya. lebih terkenal Parodi ya ya. pada saat itu. Itu awalnya dari mana sih kata impersonate ini sendiri? Kayaknya ya Kang, kayaknya tuh sejak munculnya YouTube. Oke. Kemudian akhirnya kita bisa melihat bagaimana orang menirukan yang lain. Kemudian dari YouTube tersebut pula lah populer kata impersonate. Karena kan di luar negeri sana
mereka sudah melakukan itu sejak lama gitu kan. Jadi menurut gue sejak itu akhirnya dilekatkanlah kata impersonate itu ke orang-orang yang bisa niruin orang lain. Orang lain. Kalau boleh tahu, Ya Kang, diawali dari apa, Lang? sebenarnya dari SMP. Jadi pada saat ada jam kosong tuh kan biasa suka guru, entah dia belum datang karena satu dan lain hal. Akhirnya gue coba untuk masuk, kemudian menirukan guru tersebut mengajar teman-teman gue yang ada di kelas. Gitu. Awalnya gitu. Nah, terus mereka pada kata-kata, oh ya mirip. Kayak gitu-gitu. Ya walaupun mungkin suara belum mirip, tapi secara gestur Gurunya siapa namanya, inget nggak? yang ditiruin. Namanya Ibu Sri Marni tuh dulu. Lu ngikutinnya ibu ya lah. Ibu Lu pernah nggak ngaku sama guru lu bahwa selama ini lu itu gantiin dia selama dia belum masuk? Gua nggak berani Landry, masa gua Oke, bilang, coba nih. jangan dong. Nggak datang, cuma telepon Jangan doang. dong. Lang. Kita telepon ya, doang. Bu. Halo Ibu. Oh, kayaknya ini ibu gue deh. Enggak. Jadi mungkin ya mereka baru tahunya ya setelah gue sering ngomong begini aja kali Kang. Itu yang pertama. Hmm. Terus yang berikutnya, kedua, ketiga, segala macam, gimana tuh prosesnya? Prosesnya sebenarnya Kang waktu masuk ke dunia entertainment, awalnya itu kan dari model dulu. Tapi abis dari sana gue Bener nggak? akhirnya ada kayak pencari bakat gitu dari PH-PH. Disuruh casting ke PH-PH mereka. Acting, sempat main sinetron. Jadi sinetron kan ada peran utama, Heeh. ada peran pembantu utama. Biasa peran pembantu utama tuh ada teman-temannya tuh. Ah. Nah gue temennya peran pembantu utama itu. Tapi dapat dialog. Karena dia emang pengen jadi artis. Emang lu pengen jadi Nggak, tapi artis? Emang pengen. Emang dia pengen jadi artis? Pengen jadi artis Kang. Jadi tuh dulu pernah waktu SD tuh ngomong gini ke teman-teman. Kayak yang entah sesumbar doang sih sebenarnya. Guys, lu pada nggak mau minta tanda tangan gue nih? Ntar kalau gue udah jadi artis susah loh. Gitu. Oh, dulu. Sumbar gitu. Makanya lu diusir kan dari kampung lo karena lu sombong. Usir Gilang dari kampung kita. Gitu Kang awalnya. Makanya menuju ke impersonate itu justru setelah 6 sampai 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian. Ada kesempatan untuk impersonate, akhirnya maju gitu. Dan itu belajar khusus, didengarkan dulu atau gimana? Jadi sebenarnya prinsipnya kan kalau mau impersonate itu adalah harus iseng dulu kitanya. Oh. Jahil dulu gitu loh. Jadi kayak bener-bener merhatiin nih orang nih anehnya apa sih sebenarnya kok dia berbeda dari yang lain gitu ya. Gimana caranya dia ngomong. Nah biasanya dari otak jahil kita itu akhirnya masuk nih langsung ke sini. Oh dia cara ngomongnya begini. Nah kemudian mempelajari bagaimana timbre suaranya, bagaimana pola dia mengatur nafas ketika bicara, itu urusan yang belakangan. Kalau sekarang lu lihat Kang Diki, apa yang lu bisa tiru dari dia? Jangan. Tapi banyak yang bisa gua tirukan dari dia. Seperti Ya misalnya bagaimana cara Kang Diki bersikap gitu ketika ngobrol sama orang-orang lain, terus cara bicaranya, bijaksananya dia, kemudian bagaimana dia akhirnya memutuskan untuk mundur dari dunia politik gitu. iya, kalau impersonate itu berarti bukan cuma suara, secara gerakan, Bisa, secara Ndri. lo dandan pun Bisa, Ndri. begitu. Bahkan nih ya yang lebih luas lagi adalah impersonate itu tidak hanya untuk benda hidup. Misalkan nih, ya lo tebak ya gue impersonate siapa nih? Oh, itu hand sanitizer. Pewangi di toilet. Apa Jui? Minyak wangi. Wih, bisa minyak wangi, bisa pewangi ruangan. Pewangi Nah ruangan. begitu, bisa begitu. Atau misalnya nih, gue impersonate siapa nih? Oh, handphone getar. Nah, handphone getar. itu. Bisa begitu. Yang penting menghibur. Ji, bisa nggak Ji impersonate? Nih, saya impersonate siapa nih? Coba, Nih ya. impersonate. Gua tahu. Boneka angin. Boneka dashboard. Iya. Boneka dashboard mantap. Bisa gitu kan? Bisa gitu. Tapi berarti sebenarnya kayak di YouTube lo, kan ada yang how to become. Ya. Itu berarti lo bener-bener ngasih tahu gimana caranya supaya lo jadi seseorang, supaya jadi tokoh tersebut. Iya, di satu sisi banyak yang bilang kayak begini, Ndri. Kayak, lu nggak takut lah nanti orang akhirnya jadi bisa. Iya kan jadinya nanti banyak saingan dong kalau orang pada Jadi belajar. banyak saingan. Gue selalu berprinsip, ini dari Kang Diki juga sih sebenarnya. Nggak tahu Kang Diki inget apa enggak. Kang Diki pernah ngomong gini, rezeki itu tidak tertukar, Lang. Jadi semakin banyak lu berbuat baik, semakin banyak juga akan rezeki yang akan masuk ke lu gitu. Jadi lu nggak usah takut gitu. Karena menurut gue, dengan gue share bagaimana ilmu gue ini, mudah-mudahan nanti jadi pahala jariah gue ketika gue nanti. Oh, Kan yang nangis saya. Kan yang nangis saya. Kenapa Kang Diki yang kesana? Iya. Kenapa harus ke sini sih? Emangnya bagus ya sarungnya lah. Langsung pengen pakai sarungnya ya lah. Tetap di Talk Show with Des.
Talk Show. THS. Lang, Apa tuh? Ada apa lagi, Ndri? misalnya Arman Maulana dikasih mic, nyanyinya lagu apa, Lang? Arman Maulana. Perdamaian, 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 perdamaian. Yeah. Lemparnya belum. Aku nggak bisa lihat Arman kalau nggak lempar mic. Mana mungkin suam. Karena yang lempar mic bukan cuma Kang Arman. Umi Elvi juga kan. Elvi, ya. Nggak tahu tuh siapa yang duluan. Tapi selain penyanyi nih, dulu juga pernah di depan Pak Presiden itu juga bisa ya? Iya. Pak Jokowi. Oh tapi itu grogi, Kang. Grogi. Aduh itu Lu nyesel, grogi lu banget. nyesel nggak pada saat itu? Gila, gue nggak keluarin semua yang ada di otak. Iya, itu yang gue rasain. Pas pulang tuh gue gini, aduh kenapa gue nggak ngeluarin impersonate-nya. Jadi gue cuma yang, iya gitu doang. Aduh, tapi ya waktu itu sih alhamdulillah beliau seneng banget gitu kan, happy kan. Cuman pas pulang bener Ndri, gue aduh Pasti kenapa gitu gue nggak nunjukin gitu kan ya Iya, gitu. Nyeselnya di situ, cuman di satu sisi bener-bener seneng gitu kan karena bisa impersonate langsung di hadapan orang nomor 1 di Indonesia dan alhamdulillah dia bahagia gitu. Iya, kalau misalnya Bapak menyaksikan saya hanya ingin pada waktu itu mendapatkan ya, sepeda. gue masih deg-degan loh dengerin beliau. Kalau yang paling favorit, yang paling favorit siapa? Ada telepon bentar. Nah lo, Ya? Bapak Mario. Iya, Pak Mario. Mau ngomong sama Kang Diki? Iya, sebentar ya. Pak Mario Teguh mau ngomong. halo Kang Diki. Iya. Ngomong dulu sama Pak Mario. Ya, Pak Mari. Sahabatku yang super, Iya, Pak. saya mau bertanya sama kamu. Oh iya, silakan, Pak. Kapan saya diundang kemari? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, Pak Mario ya. Ya, Oh, Bapak lagi ngobrol sama Pak Ahok. Oh, iya, Pak. Iya. Oh, mau ngomong sama Pak Diki? Hah? Iya. Pak Ahok mau ngomong sama Pak Diki. Gua nggak akan. rame ya Ndri ya? Di mana ya mereka ya? Iya, nggak tahu. Halo? Halo, Ya, Kang Pak. Diki. Iya, Pak Ahok. Ya, ini tadi saya lihat. Katanya Bapak Mario mau diundang. Iya. Kalau saya kapan kira-kira diundang? Tapi Bapak jangan marahin saya ya, Pak ya. Saya sudah nggak mau marah-marah. Oh, udah nggak ya, Pak ya? Iya, cuman saya pengennya diundang. Oh, Dan iya. kalau nggak diundang nanti lama-lama sayanya kesal sama Kang Diki. Oh, ya udah. Saya undang, Pak ya. Siap. Segera, Pak ya. Makasih, Pak. Aduh, makasih, Pak. Oh, Makasih, ya, makasih. aduh. Ya. Banyak nih Tapi yang promo itu ya. memang sering ngumpul kali ya mereka tuh ya. Gimana kalau kita ajak mereka ngumpul sekarang yuk? Hei, hah? Gue boleh jambak lu nggak sekali-kali? Kesel banget gua. Keren banget. Aduh. Apaan keren banget. Tapi beneran Lang, maksud gua itu effort loh. Orang tuh untuk mengikuti seseorang, mengikuti tokoh, itu kan effort. Dia belajar, dia ngelihat karakteristiknya, suaranya. Dan lu bisa kayak nge-switch otak lu untuk berubah ke orang lain itu dengan cepet Cepet gitu. dia itu. Kalau dia. kalau itu memang karena latihan kalau Iya, nge-switch. Cuman kadang-kadang tuh memang masih ada apa istilahnya kayak hampir sama nih antara suara Pak Jokowi sama Mario Teguh. Jadi tuh itu sendiri masih coba untuk gua pisah-pisahin gitu, Kang. Betul. Dan setiap kali orang nanya apakah semua orang bisa impersonate, gue selalu jawab bisa. Karena ibarat nih katakanlah nih garis nada range vokal yang kita mana garis? dari do sampai dengan do lagi nih misalnya ya. Nah, range vokal atau suara manusia, timbre atau warna suara manusia tuh ada di antara ini. Nih, ada di sini. Berarti sebenarnya kita tuh semua bisa ngikutin. Oke. Tinggal kita cari, turunin, diberatin, dikasih agak lebih serak, seperti itu sebenarnya. Jadi menurut gua semua bisa asal latihan. Impersonate ini menurut Gilang ada masa depannya nggak buat mereka? Gua itu sebenarnya berpikir praktisnya adalah dulu orang tidak mengenal stand up comedy di Indonesia ya. Ya. Tuh. Kemudian akhirnya muncullah acara stand up comedy. Entah kenapa gue sangat tertarik di dalam dunia voice ini atau skena voice ini. Jadi tidak menutup kemungkinan one day
akan banyak orang-orang yang memiliki bakat untuk mengimpersonate. Kemudian akhirnya ada satu wadah yang menyatukan mereka dalam sebuah kompetisi. Karena jujur di luar sana, daber-daber yang ada di Skena Voice lah, seperti misalnya daber-daber anime, manga, itu ketika mereka datang, jumpa fans, itu udah kayak artisnya, Kang. Padahal mereka cuma ngisi suara doang. Padahal yang ditunjukin bukan mukanya mereka. Bukan mukanya mereka, tapi popularitasnya luar biasa dan penghargaannya juga top banget. Nah itu juga yang coba untuk kita angkat di platform yang gue miliki juga. Lu kalau ngikut-ngikutin tokoh, ngikut-ngikutin penyanyi, lu pernah dikomplain nggak karena mereka nggak suka sama gaya lo? Sejauh ini enggak ya. Serius lo? Semua yang gue impersonate, itu alhamdulillah semuanya bahagia. Karena gue merasa gue tuh mengimpersonate mereka dengan cara yang betul. Orang tertawa karena, oh iya mirip banget, Iya. gitu Ya, kan. ya. Jadi bukan gua akhirnya ngenyek Mario Teguh. Bukan ngerosting apa-apa, Bukan nggak ada. ngerosting, tidak sama Iya, sekali tidak sama ngerosting sekali. gitu. Oke, lu nggak dikomplain sama artisnya, lu pernah nggak dikomplain sama fansnya? Kalau fansnya pernah, wah itu repot tuh. Jadi artisnya aja nggak komplain, fansnya komplain kan. Mereka tidak suka idolanya itu disamakan dengan orang lain. Idola mereka tuh satu-satunya. Bahkan mungkin hampir ke taraf pengkultusan. Sebegitunya. Tapi Lang, apakah Ya. komplain-komplain dari fans itu yang membuat lo jadi nulis ini? Ini gua tulis pada waktu itu gua pas lagi capek banget. Terus kemudian coba untuk searching nama gue sendiri kan. Entah kenapa yang muncul adalah yang di bawah-bawah. Ada beberapa orang nih kayak satu orang itu enggak sebenarnya. Cuman yang di bawah-bawah itu tendensinya adalah kayak ngenyek. Jadi gua ngerasa kayak mungkin selama ini gua nge-MC acara dangdut. Nah, bagi sebagian orang yang tidak memperhatikan bagaimana progres atau proses dari perjalanan dangdut tersebut, yang makin kesini kita perbaikin pelan-pelan, mereka masih ngerasa, ya elah dangdut, gitu loh. Oke. Alah, acara begitu mah nyanyinya 5 menit, komennya 3 jam. Betul, emang nggak salah gitu. Cuman di satu sisi gue kayak ngerasa, ya nggak gampang juga sih kalau lu nge-MC acara begitu gitu. Karena lu harus kontrol penonton, lu harus dengerin feeding. Kemudian kalau misalnya ada debat antara dewan juri, sementara durasi udah cepet, lu harus ngomong bagaimana gitu kan. Tapi itulah dunia hiburan, jadi tidak seindah. Mau iklan ya? Iya kan tahu sih. Tetap di Talk Show. ITHS. Masih di Talk Show with BHS dan masih bersama Gilang Dirga. Siapa bilang nih Gilang Dirga? Ini mah Charlie Setiaben. Makasih Andri. Di bawah batu nisan kini kau tak sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat Armada, cinta. Rizal Armada nyanyi lagu saat terakhir tuh gimana sih Lang? Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai. Bentar, gua tuh lagi mikir suaranya kok kayak beda. Nah itu yang sering terjadi Kang kadang-kadang. Jadi suka kayak gitu juga? Sama, masih Indri. Karena kebanyakan orang yang lu tiru atau gimana Lang? Karena kurang tidur. Suara akhirnya nggak fit. Sementara kayak tadi gue bilang, kalau ibaratkan pipa dari do ketemu do, suara Rizal tuh katakanlah yang di tingginya Ya. nih. Nah, sementara kalau lu kurang tidur, lu cuma bisa tiruin suara yang bawah-bawah nih. Oh. Tapi kalau lu fit, lu bisa sampai 2 oktav. Bilang berarti sebenarnya walaupun lu nge-MC, lu nge-host, ya impersonate tuh tetap kepake di situ. Alhamdulillah akhirnya Ya. seperti peluru lah ibaratnya Betul, gitu. stand up juga, jadi komika juga bisa. Betul. kan, Kayak Pak? Jui nih, misalnya Jui, lagi kita tiba-tiba kan, aduh dead air nih. Jui tiba-tiba bisa ngasih Sama, iya. one-liner. Jangan dong. Jangan dong. One-liner dong. Mending mukul triplek saya mah. Itu udah one-liner. Mending mukul triplek. Iya. Nah Hollywood gimana? Hollywood Nah, kita ke ini nih. Hollywood loh Kang. Gue tuh bener-bener pengen banget ke Hollywood karena gue merasa bahwa puncak dari dunia entertainment untuk makhluk planet bumi adalah di Hollywood. Jadi gue pengen coba untuk ke sana. Ya minimal gue casting deh.
Masalah diterima, masalah gue Bodo amat, masuk atau bahkan. nggak masuk, bodo amat. Yang penting gue coba dulu untuk tembus gitu kan. Karena gue ngerasanya nanti nih misalnya ternyata gue di menjelang meninggal, pada saat sakaratul maut, kemudian gue teringat, gue tidak pernah mencoba hal yang gue inginkan, gue pasti akan nyesel. Betul. Jadi gue tidak mau hal tersebut menjadi hal yang gue sesali, sehingga minimal gue harus coba dulu. Sebelum jadi artis sebenarnya cita-citanya dulu pernah pengen hamil. Apa? Hamil? Akmil. Sorry, maaf. Mulia Kok sekali. hamil? Akmil, ya. Akademi militer. Iya, bener ya? Iya bener. Karena waktu itu kan jadi di antara sepupu-sepupu nih, kalau pas lagi pulang lebaran kan pada ngumpul. Ada satu yang udah masuk ke ini waktu itu TNI AU, sepupu. Nah terus kan dia kalau pulang tuh kan pakai baju pesiar kan, gagah banget. Gagah banget gitu. Iya, semua saudara-saudara tuh, wih gagah banget gitu-gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya emang pengen dipuja aja anaknya. Emang pengen dipuji-puji aja. Jadi, oh kalau masuk tentara kayaknya oke nih gitu kan. Jadi pas tes Akmil ternyata nggak lolos, ya sempat stres juga. Beberapa bulan tuh sampai di kamar gitu-gitu kan, paling keluar kamar lagi gitu-gitu cuma bengong gitu doang. Sampai sebegitunya karena Nggak lolosnya? nggak lolosnya waktu itu digugurnya di kesehatan karena ada gejala amandel. Tapi jujur sekarang pun kalau misalnya ngelihat teman-teman yang dulu satu angkatan udah ada yang lulus juga atau ngelihat bapak-bapak TNI yang bertugas tuh gue ngerasa kayak kalau dulu gue masuk gue jadi seperti mereka ya gagah gue gitu. Gagah. Masih begitu mas? Temen sekolah saya sempat telepon-telepon, lu di mana sekarang? Marinir. Oh, Nah itu kayaknya seneng banget. temen marinir angkatan darat. Kok Satpam kolam renang. Tapi lu Tapi berarti pernah masuk kuliah di nyoba hukum. mulu. Kuliah hukum pernah? Pernah. Wow, ini Pernah. segala macam dicoba. Itu barusan tadi ngomongnya barengan karena feedingnya barengan ya? Iya, Iya, satu bener. kuping. Iya. Gak usah dijelasin dong. Oke, terima kasih. Iya, jadi di Fakultas Hukum waktu itu di Universitas Bengkulu. Oke. Satu semester kuliah tuh lancar, aman. Semester kedua tes Akmil. Kuliah inilah terbengkalai lah waktu itu karena fokusnya ke tes Akmil karena yakin banget bakal lolos gitu kan. Terus kemudian setelah nggak lolos, ini terbengkalai. Akhirnya ikutlah model 2008. Jauh ya Langnya. Jauh. Dari tentara ke model itu jauh banget. Jauh banget. Iya benar tuh. Itu jauh banget. Tapi ya memang jalannya ke situ. Jalannya ke situ. Tapi dari orang tua gimana? Orang tua tuh pada saat kalau untuk yang sifatnya akademis mereka supportnya mati-matian. Siap. Ketika gua memutuskan enggak gua harus ke Jakarta, gua mau jadi artis. Mereka berat sekali, terutama bokap waktu itu. Sempet gak ngomong tuh sama bokap menjelang berangkat tuh. Itu gue cari duit sendiri, nge-MC di tempat temen, gue jadi cleaning service di restoran temen. Gue bilang, jadi misalnya Indri nih punya restoran, gue bilang, Indri, gue jadi cleaning service sehari aja Indri. Gue cuma butuh duit buat beli ini gitu kan. Iya, Terus kata Indri, ya udah tapi bayarannya sekian. Berapa waktu itu ya? 40.000 apa 35.000 gitu. 8 jam kerja. Ya udah nggak apa-apa, gue cuma butuh duit buat beli tiket, gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kerja, terus gua nge-MC sini, terus ngamen juga di sana gitu. Bokap nggak tahu tuh. Akhirnya kekumpul lah uang untuk beli tiket. Setelah terbeli tiket, pas mau berangkat, nyokap gua tuh bungkusin nasi. Buat gua makan karena dari Bengkulu itu bis itu menuju ke Jakarta tuh perjalanan sekitar gua lupa deh 24 jam apa 28 jam gitu. Jadi nyokap gua tuh ngebekelin nasi sama lauk gitu-gitu kan disimpan. Udah, pokoknya sebelum berangkat tuh berangkatnya siang, gua makan dulu di situ. Jadi nasi ini akan gua makan malamnya nanti, kayak gitu. Dan bener-bener gua ngirit banget kan di otak gua udah begitu. Menjelang berangkat itu sekitar setengah jam sebelum berangkat, bokap gua tiba-tiba manggil gua, sini, kata dia. Kenapa? Nih, ambil duitnya. 1 juta waktu itu dikasih. Bokap. Terus gua kaget, bokap gua bilang gini, di Jakarta itu orang kaya banyak, orang miskin banyak, orang jahat banyak, orang baik banyak. Kalau lu mau jadi salah satu dari yang gue sebutin tadi, jangan nanggung. Harus benar-benar jadi. Karena yang nanggung gak akan jadi. Kata dia gitu. Jadi kalau lu mau jadi penjahat, jadilah penjahat sekalian. Tapi kalau lu mau jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Itu 1 juta dikasih bapak. Berarti di hati seneng dong. Aduh, gue gak perlu nyopet nih. Gitu ya. Iya. Bener. Iya kan? Padahal niat kan waktu itu kan udah di bis banyak orang nih. Enggak, tapi ternyata akhir-akhir ini gue baru tahu, itu tuh duit satu-satu yang dimiliki bokap saat itu. Ya Allah. Ternyata tabungan beliau tuh ya 1 juta itu. Yang beliau sudah tabung sekitar 5 atau 6 bulan. Gitu. Jadi dia benar-benar ngasih. Dah, berarti jalan. restu nih, udah. Betul. Buat papa, Gilang tahu papa tuh
sangat kuat orangnya. Jadi tidak mau menunjukkan air matanya karena tidak mau terlihat mungkin lemah di hadapan anak-anaknya. Tapi apapun yang Papa rasakan, apapun yang Papa inginkan sih, sebisa mungkin akan Gilang coba wujudkan. Tapi pada intinya tidak ada orang tua atau tidak ada ayah yang lebih baik bagi Gilang selain Papa. Ya, untuk papanya Gilang, kalau ada kesempatan untuk ngangkat anak, silakan anak angkat saya. Nggak bisa. Kang Diki aja hampir seumuran Papa. Aduh. Kenapa nggak bapak yang angkat gua aja kan lebih deket? Maaf, Mbak, mau nanya, udah ronde terakhir, ronde awalnya kapan ya? Saya nggak pernah lihat ada ronde awalnya. Oh, mungkin saya tadi tak terlihat. Oh, kamu tidak Makhluk terlihat? astral. Masa sih, Mbak? Oh, sebentar. Kamu nggak terlihat ya? Iya, bener ternyata. Cinta itu emang buta, Andri. Ini coba dong, siapa? Kok main masuk-masuk bawa ronde terakhir? Aduh. Siapa sih, Kang? Hmm? Siapa? Namanya Kimberly. Kimberly. Kim, panggilannya Kim. Bisa Kim, bisa Ber, bisa Li. Oh, iya benar. Tapi Coba. kalau saya bilang sih, dia tidak cocok namanya Kimberly. Cocoknya? Apa dong? Boleh nggak? Kamu aku kasih nama Bi. Kenapa, Bi? Iya. Karena kamu adalah bidadari di hati ini. Kimberly, Ah, Nah nih. boleh lihat punggungnya nggak? Ternyata nggak semua bidadari ada sayapnya ya. Masuk. Boleh tepuk tangan dong buat Kimberly. Kim, ini jadi maksudnya apa? Bawa-bawa ronde-ronde ini tuh maksudnya gimana sih, Kim? dia kan angel. Oh, Angel. Jadi kamu namanya Kimberly apa Angel? One Pride Angel. Maksudnya Angel One Pride. Angel Angel One Pride gitu. One Pride. Nah. Sampai kaget loh. Kamu emang biasa lihat orang berantem ya? Ada orang yang lihat berantem kayak gitu kan ngeri. Kamu Iya. Oh iya, apalagi cewek-cewek biasanya kalau ngelihat orang berantem pada au gitu kan. Enggak kan, biasa pada teriak-teriak. Kalau aku teriaknya beda. Gimana? Malah kayak seru. Jadi aku seru-seru aja kalau nonton orang berantem, soalnya udah terbiasa dari kecil tiap hari Minggu kan selalu ada kayak pertandingan tinju gitu kan di TV. Oh. Nah, opa aku tuh selalu style itu, selalu nonton itu. Tapi kayak tantangan tersendiri nggak sih, Kim, kalau misalnya harus ada di tengah ring? Tantangan tersendiri karena biasanya aku ngelihat kayak orang pasti berdarah-darah. Ya, itu. Ada yang sampai kayak kulitnya kebuka gitu kan, dagingnya kayak mau keluar gitu, bonyok. Ya pasti udah harus berani. Selain itu ya harus pede juga kan. Kalau lagi bawa papan ronde kan banyak banget yang nonton. Tapi gue pengen tahu awalnya dia sampai ngambil kerjaan itu apa. Tapi jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show with BHS. Kembali lagi di E-Talk Show with BHS. Ada Kimberly dan juga ada Gilang Dirga di sini. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Gilang, sekarang kita mau tanya sama Kimberly. Tadi sebelum kita iklan, gue nanya awal mulanya lu bisa ambil kerjaan ini gimana? Lu kan dulunya DJ. Bukan DJ sih sebenarnya ya, pertama kali jadi model, casting iklan gitu. Gitu tuh ada castingnya nggak sih buat jadi Ada kayak kamu castingnya, sekarang? ada castingnya. Casting? Iya. Harus seksi nggak sih? Oh harus lah. Ya nggak bisa lah gua. Bukan seksi gimana maksudnya? Ah, Kenapa nggak sih, bisa. Ndi, emang? Lihat aja Lang. Mau pakai rok pendek, terus paha. Udah berapa lama berkecimpung di dunia ini? Baru setahun sih, kalau di Angel One Pride baru setahun. Sebelumnya DJ 2 tahun, sebelumnya lagi ya casting-casting iklan gitu. Sebelumnya lagi kuliah. Ini motivasi apa yang membuat kamu menjadi seperti itu? Apakah keluarga atau memang karir Mau seperti pengen itu? nyoba. Ya selain pengen nyoba ya pengen cari uang lah. Ya karena saya dengar soalnya kamu juga tulang punggung keluarga. Iya. Saya belum tanya lagi keluarga siapa pasti. Ya keluarga dia lah. Keluarga Ini dia. ngapain ngurusin keluarga orang? Tapi walaupun dia tulang punggung keluarga, Kak, mungkin kamu adalah tulang rusuk aku yang hilang. Ya Allah, Lang. Kasih lagu. Lagu apa yang cocok buat dia? Telah habis sudah waktu ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Telah aku habiskan sisa cintaku hanya untuk
lebih suka ngelihat cowok nyanyiin kamu apa cowok gebuk-gebukan? Ah iya, ayo. Ayo bener. Suka lihat juga cowok nyanyi, tapi seru juga ya ngelihat cowok berantem. Mungkin berantem saja. Tackle. Kamu kan jadi tulang punggung cerita seperti apa? Jadi dulu pertama kali pas udah mau tamat SMA, aku kan pengen, jadi di sekolah itu aku tuh aktif di pramuka, segala macam paskibraka. Ya. Aku tuh tujuannya pengen banget jadi koat. Cuma karena waktu itu mamaku sakit, jadi nggak ada biaya. Udahlah aku mikir, ya udahlah. Nah pas aku lulus SMA itu umur aku 16 tahun kan. Dan itu belum dapat ijazah SMA waktu itu, kan 3 bulan baru dapat ya. Aku kerja di salah satu perusahaan finance. Nah pas dapat gaji pertama, mama aku malah bilang gini, Iren kamu, aku dipanggilnya Iren kalau mama aku bilang gini, Iren itu gaji kamu yang pertama, alangkah baiknya itu kan harta sulung kalau di misalnya di agama aku, harta sulung, alangkah baiknya kamu taruh semua di gereja aja. Nanti gimana ke depannya biar aja lah Tuhan yang mengatur. Bener, biar rezeki berkah dari gitu ya. Tuhan, iya gitu. Ya udah aku nggak mikirin lagi mau bayar kos gimana, mau segala macam gimana ke depannya. Udah aku kasih aja semuanya. Nah berjalan di bulan kedua aku kerja, tiba-tiba aku lagi pulang dari tempat kerja, teman aku datang. Iren, aku tadi abis keterima loh beasiswa loh. Nah wah seneng banget ya. Dalam hati kan kayak mau nangis gitu kan. Iya, Ini iya. aku pengen juga loh. Nah tiba-tiba dia ngomong kayak gini, padahal aku nggak pernah sama sekali ngomongin itu. Gimana kalau besok kita pergi aja, siapa tahu kamu bisa keterima. Soalnya yang kayak orang penting di fakultas itu omnya dia. Aku bawa berkas dan aku keterima. Itu di Politeknik Negeri di Manado. Politeknik. Wih. Yang tadinya aku harus mikirin uang kuliah, tapi ketika aku berserah sama Tuhan, Tuhan malah kasih berkat yang lebih dari itu. Aku kuliahnya gratis, bahkan per bulannya aku dapat uang dari pemerintah. Keren. Itu kan dapat 600.000 doang per bulannya, sedangkan aku harus bayar kos. Aku kumpulin uang. Akhirnya tahun berikutnya aku pindah di Universitas Samratulangi, aku masuk hukum, jurusan hukum. Kadang-kadang ya netizen atau masyarakat tuh cuma ngelihat ketika kita udah jadinya. Ya. Mereka tuh nggak tahu proses buat sampai ke jadinya seperti apa. Ya, Kan ya, kayak ya, ya. Kimberly punya cerita sendiri gitu kan, yang Gilang juga punya cerita sendiri. Tapi nggak kepikiran, nyopet kayak Gilang tadi nggak? Beda, dia tidak sekriminal aku. Tidak senekat aku. Enggak lah. Iya. Cerita dong dua-duanya nih, siapa terserah duluan. Awal-awal hijrah ke Jakarta gimana? Coba. Kalau aku menakutkan enggak sih, aku bawa lucu aja. Kadang namanya pendatang, uang dikit lah. Jadi kalau beli makan, misalnya aku beli capcay nih. Kita beli capcay, nasinya 2. Nah itu dibagi, satu nasinya tuh dibagi. Buat pagi, buat sore. udah lauknya cuma capcay, nasinya dibagi-bagi lagi buat berapa kali. Nih, dulu tuh jadi pernah, aku tuh kan tinggal sama Om di daerah Serpong ya. Syuting di Cibubur. Kalau mau ke Cibubur, dari Serpong harus naik bis dari UKI. Nah, pas pulang dari Cibubur menuju ke Serpong, udah malam tuh. Nggak ngambil nasi kotak, karena nasinya belum datang malamnya, makan malamnya. Terus pas di UKI, duit itu tinggal 7.000. Nah, bis itu 2.000 waktu itu kalau nggak salah. Kemudian gue harus menyisakan 4.000 untuk naik ojek. Masuk nih, ada abang-abang ke dalam bis itu. Lontong gitu kan, suka ada yang jualan lontong sama tahu gitu. Sambil nyodorin yang 1.000 tadi. Bang, lontongnya berapa? 1.500 deh. Aduh, 1.500. Setengah aja bang kalau gitu. Kenapa gue nggak bilang gitu ya? Terus habis itu gue tarik lagi, gue bilang gini ke abangnya. Ya udah bang, kalau gitu nggak jadi. Gak lama abangnya balik lagi. Ya udah nggak apa-apa, 1.000 aja. Dikasih sama abangnya. Terus habis itu, ini belum selesai nih. Habis dari situ, gue buka nih. Makannya pelan-pelan banget. Dinikmatin banget. Bukan menikmati. Apa? Kalau gue makan buru-buru, gue keselak, gue nggak ada duit beli minum. Kalau Jui pernah ngalamin kayak gitu, Jui? Oh dia Pertama kali sampai ke ibu sekarang ya kota? Wi, sampai sekarang ya Wi. Saya langsung di ibu kota, Kang. Kalau kayak Gilang dikasih minum, saya nggak pernah minum dulu. Tapi Makanya beli mie instan, kuahnya banyakin. Tapi katanya Pak Karni datang ya? Ya, Pak Karni datang dan khusus untuk closing di segmen ini, saya minta Pak Karni langsung. Boleh. Ya. Wah kehormatan banget itu. aku tidak di briefing loh. Pak Karni. Pemirsa, Jui. yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Etok Show with BHR.
BHS. Bakalan ada jadi Angel One Writers atau enggak? Kira-kira ada yang mau lu capai lagi nggak sih? Nyaman sih nyaman, tapi tetap pengen sesuatu yang lebih lah pasti, ya kan? Kalau milih pacar pengen yang tua apa muda? Ya jodoh mah nggak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu memang. nggak ada Tapi tahu. sudah adakah ketertarikan kamu dengan salah satu? Kalau pacar ada. Oh pacar ada. Pacar ada. Pacar kamu dukung nggak kamu jadi Angel Oh, Writers? dukung. Dukung. Tapi kayak Gilang juga saya lihat di TokTok ya. Ya. Enggak lah Kang, justru aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, coba kasih musik dance yang agak-agak oh bunga gitu gitu. Hah? Oh kalau bunga mah jijik. Iya. Coba ya. Jijik Lu tahu jalan. ya, lu tahu ya. Biasanya joget TikTok itu tidak terlepas dari gerakan begini. Gerakan pertama. Tuh, 2, 3. Gerakan pertama di TikTok. Kemudian gerakan kedua. Tuh, 2, 3. Oh, Iya kan? ting-ting challenge ya? Iya benar-benar. Coba. 1, 2, 3, go. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ada satu lagi gerakan yang pasti ada di TikTok. Nama gerakannya wow. 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 Wow tuh kayak gini. Misalnya kayak dilempar orang, set, terus diambil, set. Wow. Iya. Nah, jadi kayak Ini mah nimba kalau gini. Gitu. beda. Misalkan ya, aku lempar ke kamu ya, terus nanti kamu langsung, wow, oke siap, kasih musik. Lempar, wow, gitu. Ambil dulu, set, wow, gitu. Lempar lagi, hat, bagus, Kang Diki, ambil. Ngelempar, nggak tinggi, cuma di sini tadi ngelemparnya. Kan nggak dikasih tahu. Ah, Oh, iya. maaf. Coba ya sekali lagi ya. Kak, kita ke Indri dulu baru Kang Diki Iya, ya. iya, iya. Oke, sip. Siap. 1, 2, 3, go. Ambil, Indri. Gua. Maaf. Udah ambilin. Takut dia bisa. Aku yang salah. Oh, iya, iya, iya. Aku Iya, yang iya. salah. Aku cuma ngasih satu. Iya, iya. Harusnya aku ngasih dua. Dia biar bilang tuh tadi rebutan. gue. Iya, iya, iya. Jangan diambil-ambil. Ini Boleh, dua boleh. ya, dua ya. Dua ya, Oh, dua, dua dua, ya, dua ya. Biar nggak rebutan. Iya, iya. Siap ya. 1, 2, 3, set. Jangan lempar ke situ. Sini kasih gua. Ya. Kayak nangkap rambutan ya. Aduh. Saya sebetulnya sejam lagi kuat. Banyak sekali apa? Aduh, benar. Minum dulu, Kang. Ketutup. Padahal Kang Diki tuh pesilat loh dia. Aduh. Kang Diki tuh dulu pesilat sebelum minum pil KB ya. Kalau Gilang sendiri kan selain Hollywood apa Gilang? Pengen bikin konser impersonate sebenarnya Kang di Indonesia tuh. Yang sebenarnya kan toko-toko yang bisa impersonate itu kan banyak nih. Ada aku, ada Rina Nose gitu. Nah, ini ngebayangin kalau misalkan dibikin dengan betul-betul proper kayak konser gitu. Ada orkestra, kemudian benar-benar dikonsep dengan sangat baik. Dan kita berdua misalnya ngikutin siapa. Kemudian mungkin gue akan lega untuk berangkat ke Amerika. Karena setidaknya gue sudah pernah, nih kualitas gue berangkat sekarang gitu. Luar biasa, terima kasih Gilang atas Sama-sama, Kak. kehadirannya. Gilang Kimberly. makasih. Makasih. Kimberly, Makasih banget. Tadi katanya ada permintaan jadi Trump ya untuk closingnya. Trump. Enggak, jangan dong. Aku belum ngulik terlalu dalam. Belum ya kan? Karena dia masih dalam proses. Sebenarnya kayak impersonate sama komika sama aja. Mereka nggak bisa Langsung tiba-tiba gitu. Mereka makanya. harus Iya. gitu. wanna be a Donald Trump, wow, Oh baru gitu. to be learn, wow, other huge thing. You cannot do. I don't wanna play anymore. Kita akan ketemu lagi minggu depan di Italk Show with BHS. Sampai BHS. ketemu lagi Kromosom. Terima kasih.